Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo programmer, jumpa lagi dengan saya, Teddy Trisaputro. Kali ini saya akan memperkenalkan kepada Anda sebuah tool yang dapat Anda gunakan sebagai alternatif untuk Anda mengembangkan perangkat lunak ataupun jika Anda ingin sekedar bermain menggunakan environment Linux. In case jika komputer Anda menggunakan sistem operasi selain Linux, misalnya adalah Windows ataupun macOS. Tools yang saya maksud ini adalah bernama Multipass. Di dalam video ini nanti kita akan belajar mengenai apa itu Multipass dan bagaimana cara menginstal sekaligus melakukan konfigurasi pada Multipass dan bagaimana kita dapat melakukan development menggunakan Multipass ini. Namun seperti biasa sebelum kita mulai, jangan lupa like terlebih dahulu video ini dan bagi Anda yang belum subscribe, segera subscribe channel kami serta nyalakan lonceng agar Anda tidak tertinggal video terbaru dari Subrutin TV. Oke, sebelumnya kita pahami terlebih dahulu ya apa itu Multipass. Jadi Multipass ini adalah VM Manager namun hanya mampu memanage atau meng-create instance Linux Ubuntu. Jadi mirip dengan VirtualBox namun hanya instance Ubuntu saja yang dapat di-create-nya. Nah, Multipass ini mendukung baik itu sistem operasi Windows, Linux hingga macOS. Lalu, apa yang menjadi benefit yang dapat Anda peroleh jika Anda menggunakan Multipass ini? Benefitnya ini bergantung ya dengan use case yang sedang Anda temui. Namun yang pasti dengan adanya Multipass ini benefitnya adalah Anda dapat dengan mudah meng-create sebuah VM dengan menggunakan sistem operasi Ubuntu dengan sangat cepat. Jadi cukup mengetikkan sebuah command line interface, nanti sebuah instance Ubuntu akan langsung di-create dan di-launch sesuai dengan spesifikasi yang Anda inginkan. Oke, untuk mengunduh Multipass, Anda dapat mengaksesnya melalui sebuah alamat di multipass.run di sini. Lalu berikutnya pada halaman utama di situsnya Multipass, Anda dapat pilih menu install atau klik button di sini install now. Saya akan pilih install now. Selanjutnya pada halaman berikutnya, Anda dapat scroll ke bawah di sini, Anda dapat memilih sistem operasi apa yang digunakan oleh mesin komputer Anda. Apakah Linux, Windows, atau macOS. Karena di sini pada komputer yang saya gunakan menggunakan Microsoft Windows, maka saya akan pilih pilihan Windows di sini. Jika Anda menggunakan pilihan Microsoft Windows seperti yang saya gunakan di sini, perhatikan di sini ada beberapa prasyarat yang perlu diperhatikan. Prasyarat tersebut adalah sistem operasi yang Anda gunakan setidaknya Windows 10, edisi Pro, Enterprise, atau Education. Hal tersebut dikarenakan Multipass ini akan memanfaatkan Hyper-V yang merupakan fitur mesin virtual yang ada pada Microsoft Windows, di mana Microsoft Hyper-V ini merupakan fitur tambahan yang hanya ada pada sistem operasi Windows dengan edisi Pro, Enterprise, atau Education. Jadi jika Windows Anda yang Anda miliki ini merupakan Windows jenis Home Edition yang biasanya merupakan sistem operasi bawaan atau bundling saat Anda membeli laptop, Anda perlu mengupgrade-nya untuk mendapatkan fitur Microsoft Hyper-V ini. Atau alternatifnya jika Anda tidak memiliki Windows 10 profesional karena harganya yang mahal, Anda dapat menggunakan Windows versi edisi Home Edition. Namun dengan tambahan Anda perlu menginstal VirtualBox terlebih dahulu sebagai ganti dari Microsoft Hyper-V. Oke, kalau Anda sudah yakin telah memenuhi requirement ini, Anda bisa langsung download saja dengan klik download di sini, download Multipass for Windows. Kemudian kita akan tunggu beberapa saat hingga proses pengunduhannya selesai. Oke, di sini saya telah berhasil mendapatkan file installer dari Multipass yang telah diunduh pada langkah sebelumnya, di mana versi dari Multipass yang saya unduh ini adalah versi 1.12.2. Versi ini mungkin akan berbeda ya jika Anda mengunduhnya di kemudian hari. Kita akan coba saja untuk melakukan instalasi dari Multipass ini. Kita klik 2 kali. Oke, berikutnya pada jendela dialog instalasinya kita pilih next. Kemudian selanjutnya pada jendela dialog license agreement kita agree saja. Dan berikutnya pada bagian hypervisor
Anda dapat memilih apakah ingin menggunakan hypervisor Microsoft Hyper-V atau menggunakan Oracle VM VirtualBox. Karena pada mesin komputer yang saya gunakan di sini, saya menggunakan Windows Home Edition, bukannya Windows Pro Edition atau Enterprise, maka di sini pilihan Microsoft Hyper-V-nya tidak ada ya. Dan sebagai gantinya saya menginstal Oracle VM VirtualBox. Jadi kita pilih saja Oracle VM VirtualBox, kemudian next. Lalu kita pilih saja defaultnya untuk pilihan Add Multipass to Pad, kemudian next. Lalu pada choose install location-nya kita gunakan saja yang default. Oke, kemudian install dan kita tunggu beberapa saat hingga proses instalasinya selesai. Oke, setelah proses instalasinya selesai, kita dapat langsung saja close dengan klik button finish. Lalu untuk memverifikasi lebih lanjut apakah Multipass telah terinstall dengan baik atau tidak pada mesin komputer kita dapat langsung saja masuk ke dalam terminal. Kita akan ketikkan di sini terminal. Oke, selanjutnya pada jendela terminal PowerShell kita dapat ketikkan Multipass. Kemudian version untuk mengetahui versi yang kita gunakan. Oke, sebagaimana yang Anda lihat, versi yang digunakan di sini adalah 1.12.2 plus Win, yang artinya versi yang saya gunakan adalah versi untuk Microsoft Windows. Oke, untuk mempelajari bagaimana menggunakan Multipass pada terminal Command Prompt atau Windows PowerShell, Anda dapat ketikkan Multipass di sini, lalu kemudian Enter. Oke, sebagaimana yang Anda lihat, di sini terdapat beberapa komen yang tersedia untuk mengelola instance yang ada di dalam Multipass. Misalnya jika kita ambil contoh, salah satunya adalah command find ini, di mana command find ini sebagaimana dijelaskan berfungsi untuk menampilkan available image atau image yang tersedia untuk membuat sebuah instance dengan menggunakan Multipass. Sekarang kita akan coba terlebih dahulu. Saya akan clear terlebih dahulu. Lalu saya akan gunakan Multipass, lalu find, dan kita lihat hasilnya. Sebagaimana yang Anda lihat, di sini terdapat beberapa image dan juga blueprint yang dapat Anda gunakan sebagai instance dari Multipass yang nanti Anda buat. Oke, perintah berikutnya yang cukup penting yang biasa Anda gunakan nantinya adalah perintah Multipass launch. Jika Anda ingin memeriksa setiap perintah yang ada di dalam Multipass, Anda cukup tambahkan opsi help di sini. Help. Jadi kita dapat melihat deskripsi lebih detail dari setiap perintah yang ada di dalam Multipass. Misalnya untuk perintah Multipass launch di sini, ini berfungsi untuk membuat dan sekaligus menjalankan sebuah instance baru. Sedangkan untuk option di sini adalah pilihan-pilihan yang dapat Anda gunakan jika Anda ingin mengcustomize atau memberikan beberapa atribut tambahan kepada instance yang Anda buat. Tapi untuk sekarang kita akan coba buat satu instance pertama yang tidak menggunakan opsi apapun misalnya. Jadi kita tinggal ketikkan Multipass launch saja. Kemudian enter. Kita tunggu beberapa saat hingga sebuah instance itu selesai dibuat dan kemudian otomatis dijalankan. Dan untuk sampai ke kondisi sebuah instance dapat dijalankan biasanya akan memakan waktu yang cukup lama dan bervariasi karena Multipass akan terlebih dahulu mengunduh image dari repository menggunakan koneksi internet. Jadi bergantung pada koneksi internet yang Anda gunakan. Oke, sebagaimana yang Anda lihat sekarang Multipass telah selesai membuat instance baru, di mana karena kita tadi tidak memberi nama apapun atau tidak memberi tambahan atribut pada Multipass yang kita buat, maka secara otomatis Multipass akan memberi nama instance yang kita buat tadi dengan nama yang dibuat secara acak. Ini kurang lebih mirip ya dengan kontainer jika kita belajar Docker. Nah, dalam konteks instance yang saya buat ini, nama yang dibuat Multipass untuk instance saya tersebut adalah Steering Goblin. Mungkin Anda akan menemui nama yang berbeda ya jika Anda mempraktekkan komen ini. Oke,
Selanjutnya saya akan clear terlebih dahulu dengan menggunakan perintah cls. Lalu untuk melihat instan apa saja yang sedang berjalan pada mesin komputer saya, kita cukup mengetikkan multipass list, di mana di sini Anda akan menemui instan apa saja yang ada di dalam sistem komputer Anda. Di dalam konteks ini, instan yang ada di dalam komputer saya hanyalah satu, yaitu adalah steering goblin. Sekarang kita akan coba masuk ke dalam instan steering goblin yang telah kita buat pada langkah sebelumnya. Caranya adalah Anda dapat menggunakan perintah multipass shell, kemudian diikuti dengan nama instannya. Misalnya dalam hal ini adalah steering goblin. Steering goblin. Kemudian enter. Oke, sekarang saya telah masuk ke dalam instan steering goblin. Oke, sebelumnya kita telah belajar tentang bagaimana membuat sebuah instan dari virtual machine dengan menggunakan multipass. Di mana di dalam konteks environment yang saya gunakan ini, instan yang terbentuk bernama steering goblin. Beberapa hal yang perlu Anda ketahui terkait dari instan yang ada pada multipass adalah bahwa instan yang ada di dalam multipass itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah primary instant, yang dimana primary instant ini merupakan sebuah instant default yang secara otomatis akan dijalankan saat kita memulai sebuah shell menggunakan perintah multipass spasi shell tanpa menggunakan atribut nama dari instant yang ingin dikoneksikan. Maka jika perintah ini dijalankan, secara otomatis kita akan terhubung ke sebuah primary instant. Dan jika pada multipass ternyata belum memiliki sebuah primary instant, maka secara otomatis multipass akan membuat sebuah primary instant yang dibutuhkan tersebut. Oke, sekarang kita coba praktekkan dengan mengeksekusi perintah ini. Kita enter. Oke. Karena di dalam konteks ini komputer saya belum memiliki sebuah primary instant, maka secara otomatis multipass akan membuat sebuah instant baru yang bernama primary. Sekarang kita akan tunggu beberapa saat hingga multipass selesai membuat sebuah instant primary dan kemudian kita bisa terhubung ke instant tersebut. Oke, sekarang saya telah berhasil terhubung ke primary instant. Jika Anda lihat di sini, kita telah terhubung ke sebuah instant yang bernama primary. Di sini untuk usernya adalah Ubuntu dan hostname-nya adalah primary. Sekarang saya akan exit. Dan kita akan coba cek untuk instan apa saja yang sudah berjalan pada mesin komputer saya. Saya akan gunakan perintah multipass list. Oke, sebagaimana yang Anda lihat di sini ada dua instan yang sudah berjalan. Yang pertama adalah primary dan yang kedua adalah steering goblin. Oke, sekarang kita telah selesai mempraktekkan tentang primary instant. Jadi ada dua kategori dari instan yang ada pada multipass. Yang pertama adalah primary yang telah kita praktekkan ini. Dan yang kedua adalah regular instant. Di mana regular instant ini adalah semua instan dari multipass yang bukan merupakan primary instant. Jadi dalam kasus ini steering goblin ini merupakan sebuah regular instant. Dan untuk masuk ke dalam sebuah regular instant, Anda perlu menambahkan nama dari instant tersebut. Misalnya di sini saya akan gunakan multipass shell dan saya akan gunakan nama dari instant regular yang saya maksud, yaitu adalah steering goblin. Jika tidak, maka kita akan masuk kepada primary instant. Jadi kita perlu menambahkan nama dari instant yang ingin kita masuki. Oke, kita enter. Ya, berhasil. Sekarang saya telah masuk ke dalam sebuah instant bernama steering goblin. Saat kita membuat sebuah instant baru menggunakan perintah multipass launch, sebagaimana yang dipraktekkan pada pelajaran sebelumnya, multipass akan secara default membuat sebuah instant dengan nama yang acak. Misalnya adalah steering goblin yang telah kita praktekkan pada pelajaran sebelumnya. Kemudian secara default, multipass akan membuat instant dengan spesifikasi yang telah diatur sebelumnya oleh multipass, yaitu CPU-nya 1 core, kemudian memorinya 1 GB,
dan virtual hard disknya sebesar 5 GB. Untuk memeriksanya, Anda dapat menggunakan perintah multipass info diikuti dengan nama instan yang ingin kita periksa. Misalnya adalah steering Goblin. Seperti ini. Kemudian enter. Oke, sebagaimana yang Anda lihat di sini untuk steering Goblin itu memiliki CPU 1 core, sedangkan untuk virtual disknya itu berkisar 5 GB. Lebih tepatnya di sini 4,8 GB. Kemudian untuk memori usage-nya adalah juga sekitar 1 GB. Di sini lebih tepatnya adalah sekitar 941,5 MB. Atau alternatif lain, Anda dapat menggunakan perintah multipass get diikuti dengan local dot kemudian nama instannya adalah steering Goblin, misalnya steering Goblin kemudian CPUs untuk melihat berapa size dari CPU yang dialokasikan. Dalam hal ini adalah 1. Kemudian jika ingin melihat disknya, kita cukup ketikkan disk seperti ini. Berarti adalah 5 GB. Namun jika kita ingin melihat memorinya, kita cukup ketikkan memori. Oke, di sini memorinya juga 1 GB. Jadi seperti itu. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya jika kita ingin membuat sebuah instan namun dengan spesifikasi yang telah kita tentukan. Misalnya dalam hal ini kita ingin buat dengan CPU-nya 2 core, memorinya 2 GB, dan virtual disk-nya 2 kali lipatnya yaitu 10 GB. Caranya adalah kita cukup gunakan perintah multipass launch seperti sebelumnya. Multipass launch, kita akan periksa dulu multipass launch ini terdiri dari opsi apa saja. Kita tambahkan help. Maka di sini nanti kita perlu tambahkan CPU. Kita dapat gunakan opsi -C atau double dash CPUs untuk menentukan CPU yang ingin dialokasikan. Kemudian jika disk ini untuk menentukan alokasi disk yang ingin digunakan pada virtual mesin. Sedangkan untuk memori kita gunakan opsi -M atau double dash memory. Selanjutnya jika kita ingin memberikan nama pada instan yang kita buat, kita dapat gunakan opsi name seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba praktekkan. Saya akan clear terlebih dahulu. Saya ketikkan multipass launch. Opsi pertama saya ingin beri namanya terlebih dahulu. Misalnya adalah secondary instant seperti ini ya. Kemudian selanjutnya untuk CPU saya alokasikan 2 core, jadi saya tuliskan 2 seperti ini. Lalu untuk memori saya tuliskan memori. Di sini saya coba alokasikan 2 GB, maka saya tuliskan 2G seperti ini. Lalu untuk virtual disk-nya, di sini saya akan ketikkan disk, saya akan coba alokasikan 10 GB, maka saya tuliskan 10 seperti ini. Kemudian tambahkan satuannya yaitu G. Oke, setelah semuanya selesai, kita akan coba enter untuk mengeksekusinya dan kita tunggu beberapa saat hingga multipass selesai meng-create instan yang kita konfigurasi ini. Oke, sebagaimana yang Anda lihat, sekarang multipass telah selesai mengkonfigurasi dan melaunch sebuah instan yang bernama secondary. Kita akan periksa dengan menggunakan perintah multipass list untuk melihat instan apa saja yang telah dibentuk oleh multipass. Oke, seperti yang Anda lihat di sini sudah ada instan dengan nama secondary. Kita akan cek untuk secondary ini spesifikasinya seperti apa. Saya akan periksa dengan menggunakan perintah multipass info secondary. Oke, kemudian enter. Ya, jadi di sini konfigurasinya sama persis seperti yang telah kita atur tadi. Di mana untuk CPU-nya ini adalah 2 core. Sedangkan untuk memorinya di sini adalah 2 GB dan virtual disk-nya di sini sekitar 10 GB. Sekarang bagaimana seandainya jika saya ingin mengubah spesifikasi dari instan yang telah saya buat sebelumnya? Misalnya untuk instan steering Goblin yang telah saya buat ini, saya ingin ubah spesifikasinya. Misalnya saya ingin mengubah spesifikasi CPU-nya dari yang awalnya 1 core menjadi 2 core. Caranya adalah terlebih dahulu kita harus matikan instan yang ingin kita ubah spesifikasinya tersebut. Caranya kita dapat gunakan perintah multipass stop diikuti dengan nama dari instannya, yaitu adalah steering Goblin. Kita matikan, oke. Ya, jika kita cek pada multipass list,
Di sini untuk instance steering goblin harusnya sudah mati. Oke, masih belum mati ya. Kita tunggu beberapa saat hingga instance-nya benar-benar mati. Oke, masih running. Oke, kita coba try lagi. Ya, untuk steering goblin statusnya sudah stop ya. Nah, begitu status instance yang kita maksud sudah berhenti, kita baru bisa mengubah spesifikasi dari instance tersebut. Caranya dengan menggunakan perintah multipass set, kemudian lokal, diikuti dengan nama instance-nya yaitu adalah steering goblin, lalu dot, kemudian diikuti dengan spesifikasi yang ingin diubah. Misalnya adalah CPU, kita ubah menjadi 2 core. Jadi saya tuliskan CPUs sama dengan 2 seperti ini. Oke, kemudian enter. Oke, di sini salah ketik ya atau mengalami typo. Untuk steering goblin harusnya kurang i di sini, harusnya STI. Oke, seperti ini. Kemudian enter. Ya, berhasil. Kita coba cek dulu ya untuk memverifikasinya dengan menuliskan multipass info steering goblin, kemudian enter. Oke, di sini lagi-lagi mengalami typo, harusnya multipass P-nya 1. Ya. Oke, S-nya 2 ya. Ya, seperti ini. Jadi belum muncul ya spesifikasinya sampai kita lakukan start. Jadi kita start terlebih dahulu. Jadi saya ketikkan di sini multipass start steering goblin. Nanti setelah multipassnya berhasil menjalankan instance-nya, kita akan cek lagi apakah spesifikasinya telah berubah atau tidak. Oke, kemudian saya akan clear terlebih dahulu. Dan kemudian saya akan cek dengan menggunakan perintah multipass info steering goblin seperti ini. Semoga aja tidak typo. Ya, seperti yang Anda lihat, sekarang untuk core-nya itu sudah berubah ya. Sekarang CPU-nya ini sudah 2 core. Yang tadi awalnya sebelum saya ubah itu 1 core, sekarang menjadi 2 core. Oke, sebelumnya kita telah praktekkan tentang bagaimana membuat dan mengubah instance yang ada pada multipass. Sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda terkait bagaimana caranya menghapus sebuah instance yang tidak diperlukan lagi. Misalnya di sini saya telah memiliki 3 instance yang terdiri dari 1 instance primary dan 2 instance reguler, yaitu adalah secondary dan steering goblin. Katakanlah di sini saya ingin menghapus sebuah instance bernama secondary, maka caranya kita dapat gunakan perintah multipass, kemudian delete diikuti dengan nama instance yang ingin di-delete. Misalnya adalah secondary. Seperti ini, kemudian kita enter. Oke, sekarang kita akan cek menggunakan perintah multipass list untuk memverifikasi apakah instance bernama secondary ini telah terhapus atau tidak. Oke, sebagaimana yang Anda lihat, sekarang instance secondary itu statusnya sudah berubah menjadi deleted dari yang awalnya running. Jadi untuk instance secondary telah dihapus ya. Namun di sini, instance yang telah dihapus ini masih bisa dikembalikan lagi. Jadi mirip jika kita menghapus sebuah file, maka file tersebut itu tidak akan langsung terhapus dari sistem komputer kita, melainkan dia akan masuk terlebih dahulu ke dalam recycle bin. Jadi kita dapat merestornya kembali jika diinginkan. Caranya adalah kita dapat menggunakan perintah multipass restore diikuti dengan nama instance yang ingin direstore. Misalnya dalam hal ini adalah instance secondary yang kita hapus sebelumnya, itu kita ingin kembalikan lagi. Jadi kita tuliskan di sini secondary, oke, kemudian enter. Oke, jadi maaf, komennya salah, bukan restore tapi recover. Jadi saya akan kembalikan di sini recover, oke. Kita coba hit lagi. Ya, berhasil. Kita akan coba periksa dengan menggunakan perintah multipass list untuk melihat instance-nya sudah direcover atau belum. Ya. Oke, sebagaimana yang Anda lihat di sini untuk instance secondary statusnya sudah berubah ya dari yang awalnya deleted sekarang menjadi stop. Artinya, kita bisa jalankan lagi untuk instance secondary ini dengan menggunakan perintah multipass start kemudian diikuti dengan nama instance-nya yaitu adalah secondary. Lalu kemudian bagaimana jika kita ingin menghapus instance secondary ini untuk selamanya? Misalnya saya ingin hapus lagi instance secondary ini dengan menggunakan perintah delete seperti ini. Oke. Kemudian kita lihat lagi dengan menggunakan perintah multipass list.
Dan berikutnya saya ingin menghapus instance secondary ini untuk selamanya, atau jika kita analogikan file yang telah masuk ke dalam recycle bin, maka saya ingin bersihkan recycle bin tersebut, yaitu dengan cara menggunakan perintah multipass, kemudian diikuti dengan purge, seperti ini. Kemudian enter. Oke, sekarang kita coba periksa lagi dengan menggunakan perintah multipass list. Oke, sebagaimana yang Anda lihat, sekarang untuk instance secondary yang tadi statusnya menjadi deleted, sekarang sudah tidak muncul lagi dalam multipass list ya. Artinya, instance secondary tersebut itu sudah sepenuhnya terhapus dari sistem komputer. Oke, sejauh ini kita telah dapat mengelola instance, baik itu membuat, memodifikasi, hingga menghapus instance tersebut. Pembahasan kali ini akan lebih sedikit tricky dan mungkin beberapa pembahasan di sini akan lebih spesifik untuk pengguna Microsoft Windows yang menggunakan driver VirtualBox. Karena setelah saya bandingkan dengan sistem operasi lain, misalnya dengan macOS, yang secara experience akan lebih mudah di dalam mengatasi masalah network pada multipass. Sebagaimana yang Anda lihat di sini ketika saya menggunakan perintah multipass spasi list pada bagian IP versi 4, instance yang bersangkutan itu secara default itu tidak memunculkan IP address, sehingga efeknya kita tidak dapat mengakses instance ini via jaringan dari komputer host. Namun hal ini agak berbeda ya jika kita menggunakan macOS, karena di sini pada macOS sudah muncul IP address-nya secara otomatis, sehingga di sini pun kita dapat melakukan ping. Misalnya di sini saya akan coba ping dari host ke instance, ya berhasil. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya agar kita dapat mengakses instance pada multipass melalui jaringan dari komputer host kita. Caranya adalah kita dapat mengaksesnya dengan menjadikan instance ini menggunakan jaringan Bridge. Untuk keperluan tersebut, kita perlu periksa terlebih dahulu jaringan apa saja yang terbaca pada multipass. Kita dapat gunakan perintah multipass networks seperti ini, kemudian enter. Oke, sebagaimana yang Anda lihat, di sini ada beberapa jenis jaringan yang terbaca pada multipass, yaitu adalah Ethernet, Ethernet 2, dan juga Wi-Fi. Karena di dalam konteks ini, jaringan yang digunakan oleh komputer saya menggunakan jaringan Wi-Fi, maka saya akan gunakan Wi-Fi ini sebagai adapter network bridge saya. Untuk mengaturnya, kita perlu lihat terlebih dahulu bridge network apa yang digunakan oleh multipass. Caranya, kita dapat gunakan perintah multipass get local dot bridge network seperti ini, kemudian enter. Oke, secara default local bridge network ini value-nya adalah empty. Sehingga kita perlu atur terlebih dahulu untuk bridge network-nya menjadi Wi-Fi. Jadi saya akan ubah pengaturannya dengan menggunakan set local bridge dash network sama dengan Wi-Fi seperti ini. Kemudian enter. Oke, kita cek lagi dengan menggunakan perintah multipass get. Oke, masih failed karena perlu waktu beberapa saat terlebih dahulu untuk multipass dapat mensinkronkan value yang telah kita atur di sini. Sekarang saya akan coba periksa kembali untuk local bridge network ini untuk value-nya apakah sudah terupdate atau tidak. Ya, sebagaimana yang Anda lihat untuk local bridge network ini value-nya sudah terupdate menjadi Wi-Fi. Oke, sekarang saya akan coba buat sebuah instance baru bernama development dengan menggunakan jaringan bridge. Jadi saya akan buat instance dengan menggunakan perintah multipass launch. Kali ini saya atur namanya adalah development seperti ini. Kemudian saya tambahkan opsi bridge agar instance ini terhubung dengan jaringan Wi-Fi. Jadi memiliki IP address sendiri. Oke, kita akan coba. Oke, kita tunggu beberapa saat hingga multipass selesai meng-create instance yang kita konfigurasi ini. Oke, perintah multipass launch selesai dieksekusi. Sekarang kita akan periksa terlebih dahulu dengan menggunakan perintah multipass list. Ya, sekarang sebagaimana yang Anda lihat, sebuah instance dengan nama development itu statusnya sudah running, namun kali ini bedanya adalah IP address-nya telah diatur di 192.168.8.109. Ini adalah IP address yang merupakan satu jaringan
dengan network yang saya gunakan. Jadi jika saya cek untuk IP address yang saya gunakan itu kira-kira akan mirip. Jadi saya akan coba lihat dengan menggunakan perintah ipconfig. Oke. Untuk IP saya itu ada di 192.168.8102. Sedangkan untuk instant development ini itu IP-nya ada di 109. Jadi masih satu jaringan ya. Sehingga untuk alasan ini kita dapat melakukan ping dari host ke instant 109 ini. Kita akan coba praktekkan dengan ping 192.168.8.109. Seperti ini. Oke, jadi berhasil ya. Pada pelajaran sebelumnya kita telah berhasil men-setup jaringan untuk instant multipass yang kita buat. Sekarang kita akan coba konfigurasi instant multipass tersebut agar dapat diakses melalui secure shell atau SSH. Karena sejauh ini kita hanya bisa terhubung dengan instant multipass menggunakan perintah multipass shell. Sekarang kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam instant development dengan menggunakan perintah multipass shell. Kemudian diikuti dengan instannya yaitu adalah development seperti ini. Kemudian kita akan buat sebuah user baru dengan menggunakan perintah sudo user add, kemudian min m, min d, diikuti dengan alamat home directory dari user tersebut. Misalnya saya letakkan di home, kemudian developer seperti ini. Oke, spasi. Kemudian kita atur untuk shellnya di bin/bus. Lalu untuk nama usernya misalnya adalah developer. Seperti ini. Kemudian enter. Oke, berhasil. Selanjutnya saya akan atur password dari developer ini dengan menggunakan perintah passwd diikuti dengan nama usernya yaitu adalah developer. Oke, tidak bisa. Jadi saya tambahkan sudo. Seperti ini. Kita atur passwordnya misalnya adalah developer juga ya. Kita samakan. Oke, sekarang saya clear. Sekarang saya akan berpindah user dengan menggunakan perintah sudo su developer seperti ini. Oke, sekarang saya sudah berpindah ke user developer. Saya akan masuk ke home dengan menggunakan cd. Ya, lalu saya akan cek di sini di pwd saya udah ada di directory developer. Jadi saya sudah sebagai developer ini. Selanjutnya agar saya dapat melakukan akses SSH dari host ke instant. Di sini kita perlu men-setup terlebih dahulu certificate atau private key dan public key dari user developer. Caranya saya akan buka terminal baru terlebih dahulu pada PowerShell. Kemudian saya akan generate sebuah certificate menggunakan perintah ssh keygen min t rsa seperti ini. Kemudian enter. Di sini kita dapat beri nama key yang ingin kita generate. Misalnya adalah developer seperti ini. Kemudian enter. Selanjutnya pada passphrase di sini saya akan kosongkan saja, enter, kemudian enter lagi. Oke. Sekarang kita telah memiliki dua key, dalam hal ini adalah key private dan key public, yaitu di sini. Ini untuk key private-nya adalah developer, sedangkan developer.pub ini adalah key public-nya. Sekarang saya akan copy terlebih dahulu isi dari key public-nya, yaitu adalah developer.pub. Saya akan keluarkan dengan menggunakan perintah cat, kemudian developer.pub seperti ini. Oke, kemudian enter. Di sini saya akan kopikan. Oke, sekarang saya akan berpindah ke instant development yang telah saya buat tadi. Di mana di sini jika kita cek menggunakan perintah ls min a, di sini belum ada directory dengan nama SSH. Jadi saya akan buat terlebih dahulu directory SSH tersebut dengan menggunakan perintah mkdir, kemudian .ssh seperti ini. Oke, kita cek lagi ls min a. Oke, sekarang sudah ada directory dengan nama SSH. Lalu kita lihat terlebih dahulu untuk aksesnya dengan ls min al. Oke, untuk akses dari directory .ssh ini kita akan sesuaikan dengan menggunakan perintah chmod, kemudian 700 .ssh seperti ini. Oke, sekarang kita cek lagi ls min al. Jadi aksesnya sudah dibatasi ya. Sekarang saya akan masuk ke dalam directory SSH ini dengan menggunakan perintah cd, kemudian ssh. Lalu saya akan kopikan public key yang telah saya copy di PowerShell ini.
Jadi saya akan gunakan perintah echo seperti ini, kemudian kita pass. Lalu saya akan buat redirection ke sebuah file yang bernama authorized keys seperti ini. Oke. Ya, sekarang kita cek lagi dengan menggunakan perintah ls dan kita periksa isinya. Ya, isinya sudah sama ya. Kita akan lihat dulu untuk akses privilege-nya ls-al dan kita sesuaikan dengan menggunakan chmod 700 authorize key seperti ini. Ya, kita cek lagi. Oke, sudah berubah. Selanjutnya saya akan kembali ke Windows PowerShell pada mesin komputer host saya. Saya akan clear terlebih dahulu. Kemudian saya akan coba terhubung ke dalam instant development ini menggunakan SSH. Jadi saya akan ketikkan SSH min I diikuti dengan sertifikat private-nya yaitu adalah developer, baru kemudian nama usernya yaitu adalah developer, add kita tulis IP-nya. Jadi IP-nya jika Anda lupa, Anda dapat gunakan multipass list lagi untuk melihatnya. Multipass list. Oke, jadi IP-nya ada di 192.168.8.109. Sekarang saya akan masuk ke tab PowerShell sebelumnya dan saya tuliskan di sini 192.168.8.109 seperti ini. Kemudian enter. Oke, lalu yes. Ya, berhasil. Sekarang saya telah masuk ke dalam instant development dengan menggunakan SSH. Oke, pada pelajaran sebelumnya kita telah melakukan setup SSH pada instant multipass dan berhasil terhubung ke dalam instant multipass tersebut menggunakan protokol SSH. Sekarang kita akan memanfaatkan koneksi SSH tersebut untuk melakukan remote development menggunakan VS Code. Hal ini merupakan salah satu alternatif selain menggunakan Docker jika Anda menginginkan sebuah environment development yang terisolasi dari mesin komputer Anda. Sebagaimana yang Anda lihat pada slide di sini, di mana saya akan menggunakan instance yang bernama development ini yang telah kita buat pada pelajaran sebelumnya, di mana instance development ini digunakan sebagai environment saya untuk mengembangkan sebuah software. Maka untuk keperluan tersebut, di sini saya sudah berada pada VS Code, di mana terlebih dahulu saya perlu menginstal sebuah extension bernama Remote SSH. Jadi saya akan cari terlebih dahulu sebuah extension dengan nama Remote SSH. Oke, di sini sudah kita temukan untuk extensionnya yang bernama Remote SSH. Kita akan install terlebih dahulu dan kita tunggu beberapa saat hingga proses instalasinya selesai. Oke, sekarang instannya telah berhasil diinstal. Lalu sekarang saya akan beralih ke tab Explorer di sini. Di mana di sini saya akan ketikkan F1, lalu Anda dapat ketikkan SSH, lalu pilih Add New SSH Host. Oke, kita akan klik di sini, kemudian kita dapat ketikkan SSH, spasi, developer, diikuti dengan IP address-nya. Misalnya dalam kasus pada instance yang saya gunakan, IP address-nya adalah 192.168.8.109. Seperti ini. Kemudian kita coba enter. Oke. Lalu kita pilih SSH/config di sini, konfigurasinya. Dan jika Anda ingin melakukan konfigurasi ulang, Anda dapat pilih pada tab Remote Explorer di sini, kemudian expand pada bagian remote. Lalu di sini Anda dapat konfigurasi ulang terkait pengaturan yang tadi kita atur sebelumnya. Dalam konteks pada mesin komputer saya, yaitu adalah instant development, di mana untuk terhubung ke dalam instant development kita memerlukan sebuah sertifikat. Maka di sini saya perlu menambahkan konfigurasi terkait sertifikatnya, yaitu adalah identity file, di mana identity filenya di sini saya letakkan pada .ssh, kemudian developer seperti ini. Oke, kemudian kita save. Jika Anda belum menyimpan private key-nya ke dalam direktori ini, Anda perlu simpan terlebih dahulu. Misalnya di sini dalam konteks saya belum menyimpan sertifikat developer yang merupakan private key.
saya perlu pindahkan terlebih dahulu ke direktori .ssh, kemudian saya paste di sini. Oke. Oke, setelah selesai kita save dan kita coba connect di sini. Kita akan refresh. Kita coba klik kanan, kemudian connect in current window. Oke, perhatikan di sini sedang melakukan koneksi dan kita pilih untuk environment-nya yaitu adalah Linux. Dan kita tunggu beberapa saat hingga koneksinya berhasil. Di mana dalam proses koneksi ini, remote instant kita akan menginstal sebuah aplikasi yang bernama VS Code Server. Jadi kita tunggu saja. Oke, sekarang VS Code kita sudah terhubung ke remote instant multipass, yaitu ada di IP 192.168.8.109. Untuk masuk ke terminal, Anda dapat pilih new terminal di sini atau gunakan shortcut Ctrl Shift tanda aksen. Oke. Di sini Anda dapat melakukan proses seperti biasanya saat Anda bermain-main dengan environment Linux. Oke, demikian video dari saya yang mengulas tentang multipass. Jika ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silahkan cantumkan ke kolom komentar. Terus dukung Suprutin TV dengan like video ini, dan bagi Anda yang belum subscribe, segera subscribe channel kami, serta nyalakan lonceng agar Anda tidak tertinggal video terbaru dari Suprutin TV. Saya Teddy Trisaputro pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.